Kapadang membali Bingkuang. Bingkuang dibawa keluar kota. Selamat datang di Kota Padang. Kota Padang tercinta, ku jaga dan ku bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lydia Adria Dedi. Dan saya Mula Andri menemani Anda dalam acara Pelangi Nusantara, Warna-Warni Indonesia. Waduh, senang sekali ini kita kembali menemani pemirsa TVRI dalam acara Pelangi Nusantara dari Provinsi Sumatera Barat. Benar. Dan kali ini kita berada di mana, Andri? Di Pantai Padang, Lydia. Pantai Padang ini salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang kita lihat di belakang sana, Andri, sangat banyak adik-adik kita dan wisatawan yang lagi menikmati ombaknya Pantai Padang. Nanti sebentar lagi kita berdua bakal ke sana, Lydia. Tapi Andri duluan ya. Pasti. Nah, Andri, langsung saja ini di awal perjumpaan kita akan mengangkat segmen Dunia Anak, Andri. Wah, berarti kita ketemu lagi dengan adik-adik kita. Benar sekali, dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang sapi-sapi udang. Sapi udang itu seperti apa ini, Lydia? Sapi-sapi udang ini merupakan salah satu permainan anak nagari yang ada di Nagari Pasir Talang di Kabupaten Solok Selatan, Andri. Waduh, pasti keren ya. Dan seperti apa itu nanti kita saksikan dalam segmen Dunia Anak. Namun sebelumnya, Andri, kita akan menyaksikan apa ini? Segmen jalan-jalan pagi ya. Jalan-jalan pagi ini segmennya kita akan mengangkat di Kabupaten Solok. Oh, masih di Solo ya? Iya, Kabupaten Solok di Nagari Ayah Batumbua, Andri. Dan ini masyarakatnya selalu berhadapan dengan bunga di pagi hari. Pasti orang sana cantik-cantik, Lydia. Iya, cantik-cantik mungkin ya. Dan seperti apakah kegiatan di pagi hari masyarakat Kabupaten Solok di Nagari Ayah Batumbua ini? Langsung saja kita saksikan dalam segmen Jalan-Jalan Pagi. Bulan suci Ramadan tidak menghalangi semangat para petani bunga krisan di Kanagarian Ayah Batumbua, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti kegiatan di pagi buta ini, makan sahur mengawali langkah mereka untuk bisa tetap menunaikan ibadah seraya bekerja dengan maksimal agar asap dapur keluarga tetap mengepul. Sholat subuh berjamaah pun turut menjadi rutinitas sehari-hari dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas petani bunga krisan mulai bergerak ketika udara gelap pagi masih menyelimuti negeri ini. Ketika semua orang masih terlelap di bawah selimut hangat mereka, para petani ini sudah sibuk mempersiapkan berbagai aktivitas. Berbekal semangat dan penuh keyakinan, mereka pun siap mengawali pagi memulai aktivitas berkebun bunga krisan. Selamat pagi pemirsa, hari ini saya Nola Ernovia dari TVRI Sumatera Barat, tepatnya di pagi hari di bulan suci Ramadan ini akan mengajak Anda untuk melihat aktivitas masyarakat di Kanagarian Ayah Batumbua, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, memulai aktivitas pagi mereka menuju kebun-kebun bunga krisan. Seperti apa ya aktivitas para petani kebun bunga krisan ini memulai pagi hari mereka? Tetap ikuti saya dalam jalan-jalan pagi Pelangi Nusantara. Hari ini merupakan hari panen bunga krisan. Seluruh petani di Kanagarian Ayah Batumbua bersukacita memanen bunga-bunga yang cantik yang memiliki 10 jenis warna ini. Seraya membawa gunting tanaman dan keranjang bunga, para petani mulai sibuk memetik bunga-bunga krisan. Dalam setahun terakhir, budidaya bunga krisan telah menjadi salah satu sektor unggulan di Kanagarian Ayah Batumbua, Gunung Talang. Lihatlah bunga-bunga krisan yang telah dipetik ini. Cantik sekali bukan? Warnanya yang menarik, memikat hati siapapun yang melihatnya. Jadi, tidak salah dengan ungkapan yang menyatakan, katakan sesuatu dengan bunga. Karena bunga memiliki 1000 makna terpendam. Terlebih lagi bunga krisan,
yang mempunyai keunggulan dibandingkan bunga-bunga lainnya. Bunga krisan juga dimanfaatkan ibu-ibu PKK Kabupaten Solo sebagai bunga hias. Dirangkai dengan sejumlah tanaman lainnya, bunga krisan tampak elegan dan cantik untuk diletakkan sebagai tanaman hias di meja kantor maupun meja rumah. Pemirsa, kreativitas tangan-tangan terampil ibu-ibu PKK Kabupaten Solo ternyata dapat menghasilkan karya yang sangat menarik seperti yang Anda lihat saat ini. Rangkaian bunga krisan yang mungil cantik ini juga dapat menjadi alternatif bagi Anda untuk diletakkan baik itu di lingkungan perkantoran maupun hiasan di bagian rumah Anda. Dan pemirsa, semoga informasi tentang jalan-jalan pagi di Kabupaten Solo tentang bunga krisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Di Sumatera Barat, permainan anak-anak ini lebih populer dengan nama sapi-sapi udang atau jepit-jepit udang. Tapi bukan udang beneran loh. Pada permainan ini, satu sama lain peserta menjepitkan atau mengaitkan kaki kanan mereka dalam satu kesatuan berbentuk lingkaran. Secara tidak langsung, permainan ini tersirat nilai filosofi yang mencerminkan kekompakan dan keakraban, serta nilai persaudaraan di antara mereka. Suasana gembira tergambar saat mereka melompat hanya dengan kaki satu serta bernyanyi dan sambil bertepuk tangan. Kebersamaan dan kekompakan mereka akan terjadi selama mereka mampu mempertahankan keadaan tersebut hingga permainan berakhir. Sangat enak sekali kita menikmati pemandangan yang ada di Pantai Padang ini. Benar. Deburan ombaknya ya, Andri. Membuat kita jadi segar ya, Lydia ya. Segar sekali. Dan sekarang berhubung bulan suci Ramadan, kita mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa TVRI yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan berbicara tentang bulan puasa ini, enaknya kalau duduk-duduk di tepi pantai ini kita sambil menunggu detik-detik buka puasa. Wah, itu seru. Ngabuburit itu biasanya, Lydia. Ngabuburit kata anak sekarang ya, Andri. Sambil nanti kalau udah berbuka puasa kita menikmati air kelapa muda. Tambah seger jadinya, Lydia. Tapi
ini kayaknya kalau udah ngomong-ngomong kelapa muda ini makin enak ya, tapi Bener. kita stop dulu. Kita stop dulu. Kita langsung selanjutnya ke segmen Pesona Desa, Andri, yaitu tentang integrasi sapi dengan kelapa sawit. Waduh, pastinya keren ya Lydia ya. Dan seperti apa nanti kita saksikan dalam segmen Pesona Desa. Namun sebelumnya, ini kita hibur dulu pemirsa TVRI dengan nyanyian lagu daerah dari Sumatera Barat. Yang berjudul apa, Andri? Urang Pawah Baku Dolimo. Urang Pawah Baku Dolimo, seperti apakah itu? Dan langsung saja kita saksikan dalam segmen Lagu Pop Daerah. Anjuang dilawi limo-limo
Integritas ternak dan tanaman kelapa sawit di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya ternyata membawa dampak yang luar biasa untuk peningkatan produktivitas sapi potong. Teknologi hasil kajian BPTP Sumatera Barat tersebut telah mulai disosialisasikan pada kelompok tani dan secara cepat diserap oleh petani karena proses pengerjaannya relatif mudah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kebun percobaan Sitiung, Jorong Bunga Tanjung, Kenegarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Nah, di kebun percobaan ini sedang dilakukan proses integrasi tanaman kelapa sawit dengan sapi. Anda tentunya pasti ingin tahu dong seperti apa sih integrasi tanaman kelapa sawit dengan sapi tersebut. Mari kita saksikan liputan berikut ini. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sumatera Barat sejak tahun 2011 lalu telah mengkaji program peningkatan kualitas dan kuantitas peternakan di Sumatera Barat, khususnya sapi potong. Kajian tersebut didasari rendahnya produktivitas sapi lokal di Sumatera Barat karena kurangnya kualitas dan kuantitas pakan. Padahal potensi pakan lokal sebenarnya tersedia cukup besar, terutama yang berasal dari ikutan tanaman kelapa sawit. Areal kebun sawit di Sumatera Barat relatif luas, sekitar 350.000 hektar dan 170.000 hektar diantaranya telah berproduksi. Kebun yang luas tersebut bisa menghasilkan 1 juta ton pelepah daun sawit dan sekitar 18 juta ton bungkil inti sawit tiap tahunnya, dan jika dikelola menjadi pakan ternak bisa untuk memberi makan sekitar 25.000 ekor sapi. Penggunaan pakan ternak dari pelepah daun sawit serta solid dan bungkil inti sawit mampu meningkatkan pertumbuhan sapi 40% atau rata-rata 0,47 kg per hari atau 14 kg per bulan. Sedangkan tanaman kelapa sawit sendiri juga mendapat manfaat yang tidak kalah besar dari pupuk organik yang terbuat dari kotoran sapi, yakni bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas sawit. Sebetulnya kelapa sawit ini potensi sekali di Sumatera Barat ya. Ada sekitar 350.000 pohon dan 50% sudah menghasilkan sawit ya. Tapi kelemahannya masih banyak yang limbah yang dihasilkan sawit ya, baik itu dari pelepah, kemudian dari solidnya maupun dari bungkil inti sawitnya ya. Sedangkan sebenarnya limbah itu bisa dimanfaatkan ya, salah satunya untuk pakan ternak ya. Jadi karena kita melihat ada potensi di balik limbah, maka peneliti di BPTP Sumatera Barat mulai tahun 2011 ini mulai mengkaji ya untuk mendapatkan formula mengenai pakan ternak itu. Ternyata dari hasil pengkajian untuk tahun 2011 itu dengan menggunakan pelepah maupun menggunakan solid itu bisa meningkatkan pertumbuhan sekitar 40% ya. Jadi kalau dihitung rata-ratanya itu pertumbuhannya 0,47 kg per hari ya, atau sekitar 14 kg per bulan. Sedangkan untuk induknya, untuk peningkatan populasi, ternyata pemanfaatan pakan ternak dari limbah sawit ini bisa meningkatkan birahi sekitar 80%. Ini tentunya kita akan mendukung program Kementan, bagaimana tahun 2014 ini harus bisa swasembada sapi supaya tidak impor terus.
Teknologi integrasi ternak sapi dan tanaman kelapa sawit sangat mudah diaplikasikan yang terlihat pada proses pembuatan pakan ternak dari tanaman sawit serta kompos dari kotoran sapi. Proses fermentasi pakan ternak sapi dari limbah sawit ini terdiri dari dua bentuk. Pertama berasal dari limbah kebun yang diolah dalam bentuk silase atau hijauan, dan yang kedua limbah yang berasal dari pabrik pengolahan kelapa sawit berupa solid atau lumpur sawit dan bungkil inti sawit. Untuk pakan dari limbah kebun, komposisinya adalah 1 ton pelepah sawit segar, 20 kg dedak, 2,5 kg urea, dan 5 kg gula merah. Sedangkan proses pembuatannya dimulai dengan mencincang 1 ton pelepah sawit segar hingga berbentuk serbuk halus dengan mesin yang disebut koper. Kemudian gula merah dicampur urea direbus dengan 20 liter air dan setelah itu disiramkan ke cincangan pelepah sawit dan setelah itu ditaburi dengan dedak dan diaduk hingga merata. Setelah semua bahan tercampur rata, silase tersebut dimasukkan ke dalam plastik tebal kedap udara, dibungkus dan didiamkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu akan terlihat perubahan pada warna silase yang tadinya hijau menjadi kuning kecoklatan dan pakan pun siap diberikan kepada ternak dengan komposisi 2% per berat hidup. Fermentasi yang berhasil akan terlihat dari warna dan aromanya yang khas. Fermentasi ini bisa disimpan dalam bentuk kering dan tahan 2 hingga 3 bulan. Sementara pakan yang berasal dari solid dan bungkil kelapa sawit bisa diberikan secara langsung kepada ternak dengan komposisi 1% per berat hidup dan pemberiannya dilakukan 2 kali sehari. Bungkil inti sawit dan solid ini merupakan pakan dengan protein tinggi, yakni masing-masing mengandung 15 dan 13% protein. Sementara itu, untuk tanaman kelapa sawit sendiri, manfaat yang diperoleh dengan integrasi ini adalah peningkatan kualitas melalui pemakaian pupuk organik. Untuk mendapatkan kompos dari kotoran ternak sapi juga sangatlah mudah. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 ton kotoran sapi yang dikeringkan hingga kadar airnya 65% dengan proses pengeringan selama 1 minggu. (100 kg abu sekam, 10 kg kapur dolomit, 2,5 kg urea, dan 2,5 kg stardek atau trichoderma atau dikenal juga dengan nama bakteri perombak. Semua bahan baku dibagi menjadi 5 bagian. Setelah dikering anginkan, proses selanjutnya adalah penghalusan atau koper
dan setelah itu kompos dikemas dan siap dipasarkan. Kelompok Tani Gelora di Jalan Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya ini adalah salah satu kelompok tani yang termasuk cepat dan responsif dalam menyerap teknologi pertanian yang diberikan BPTP. Selama kurang lebih 2 bulan penerapan teknologi ini, kelompok tani yang beranggotakan 20 orang ini telah bisa melihat langsung perubahan pada ternak dan tanaman kelapa sawit mereka. Dalam setiap kali penimbangan yang dilakukan 1 kali 2 minggu, terlihat peningkatan berat badan rata-rata 1 hingga 1,5 kg untuk sapi simental, 0,47 kg pada sapi Bali, dan 0,6 kg per hari pada sapi PO. Perubahannya memang sangat bagus ya, karena sapi ini memang membutuhkan protein sebenarnya. Kalau secara ukurannya, kalau tidak salah, dia membutuhkan protein itu 14% minimal setiap hari. Dan kebutuhan yang selama ini kami dapatkan untuk sapi itu tidak mencukupi. Dengan adanya pakan inilah kita bisa menambah jumlah protein di sapi. Tentu dengan banyaknya protein yang diserap oleh sapi ini rata-rata tiap hari setelah kami lakukan ini ada 0,5 kg atau setengah kilogram per hari penambahan berat badan setelah kami coba berikan pakan alternatif ini. Kearifan lokal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga kelestarian alam serta pembatasan impor sapi dan pakan ternak dari luar negeri. Peluang yang menjanjikan dengan biaya yang tidak terlalu mahal, sangat efektif serta efisien dan mengurangi pencemaran lingkungan. Pemakaian pakan limbah sawit akan mengurangi biaya pakan Rp5.000 per ekor per hari dibandingkan pemakaian konsentrat dedak dan ampas tahu. Nah pemirsa, itu tadi informasi tentang integrasi tanaman kelapa sawit dengan ternak sapi di Kabupaten Damasraya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua dan menginspirasi Anda untuk menerapkan teknologi serupa. Sampai jumpa dalam Bidang Tani berikutnya. Pemirsa, kita masih dalam acara Pelangi Nusantara Warna-Warni Indonesia. Nah, sekarang kita masih berada dalam salah satu objek wisata yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu Jembatan Siti Nurbaya. Oh, kalau Jembatan Siti Nurbaya ini, Lydia, indahnya di malam hari, kelap-kelip lampu itu menghiasi Kota Padang tercinta ini, Lydia. Jadi wisatawan lokal maupun mancanegara banyak mengunjungi Jembatan Siti Nurbaya ini ketika malam hari. Nah, benar itu. Benar sekali. Nah, pemirsa, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan segmen Daerah Membangun, Andri. Daerah Membangun kali ini kita akan mengangkat judul Adipura Kota Padang Panjang. Wah, keren ya. Jadi kebersihan di Kota Padang itu dijadikan sampah-sampahnya itu sebagai kompos cair dan padat, Andri. Tidak hanya dibuang sembarangan. Jadi untuk kebersihan itu kita jadikan sampah-sampah ini sebagai kompos cair dan padat. Namun kreasi bagus ya. Iya, benar sekali. Namun sebelum kita menyaksikan Daerah Membangun, kita masih menghibur pemirsa TVRI dengan tarian daerah dari Sumatera Barat. Tari daerah banyak, Lydia. Ya, namun kali ini kita mengangkat tari tradisi yang berjudul Tari Piring Bali Mau Kasai bersama Sanggar Tari Takondai Nagari Pasir Talang Solo Selatan. Langsung saja kita saksikan.
Piring Balimau Kasai merupakan tari tradisional yang dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah Limau Sundai, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Melalui tarian ini digambarkan aktivitas sehari-hari kaum perempuan di daerah ini seperti maindang beras, berjalan sambil malenggang, serta memintal benang dengan siku air terjun. Tari Piring Balimau Bakasai ini dibawakan oleh 2-3 pasang penari perempuan. Istimewanya tarian ini, penari menggunakan piring kanso atau kaleng, serta cincin yang terbuat dari buah kemiri dipakai pada tangan kanan dan kiri. Sementara sebagai ilustrasi digunakan musik tradisional seperti talempong, gendang, dan lain-lain. Tarian ini awalnya dikembangkan oleh Warni yang kini memasuki usia lanjut. Dan sejak 2 tahun lalu dikembangkan oleh kaum ibu dan remaja yang tergabung dalam Sanggar Tak Kondai di Jorong Pampangan, Solok Selatan. Padang Panjang, kota kecil nan indah yang diapit 3 gunung, Singgalang, Tandike, dan Marapi. Kota berhawa sejuk ini memiliki sejuta potensi, baik dari segi pariwisata, ekonomi, dan pendidikan. Namun tidak hanya itu, kota ini juga terkenal akan kebersihan dan keindahan lingkungannya. Sehingga tidak salah jika untuk yang ke-10 kalinya, Padang Panjang kembali meraih piala penghargaan Adipura
dari pemerintah pusat. Penghargaan Adipura menghiasi kantor lingkungan hidup Kota Padang Panjang yang mencatat perjalanan panjang serta kerja keras kota ini menjadi kota yang cinta akan kebersihan. Sejak azan subuh berkumandang, aktivitas masyarakat kota Serambi Mekah sudah dimulai. Semangat masyarakat kian kuat mengawali hari-hari mereka, menapaki kehidupan yang lebih baik, tentunya dengan moto hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan. Jika diamati lebih seksama, kebersihan yang tercipta di Serambi Mekahnya Sumatera Barat ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang asri dan bersih. Kerja keras pahlawan kebersihan pasukan kuning pun patut mendapat perhatian. Ketika mentari mulai menampakkan sinarnya, para petugas kebersihan pasukan kuning ini telah siap berpencar di sejumlah sudut-sudut kota. Udara dingin yang menusuk kulit tidak dihiraukan pahlawan kebersihan ini. Berbekal sapu di tangan, para petugas kebersihan mulai melakukan aktivitas seperti menyapu. Jika tahapan penyapuan jalan sudah selesai, bukan berarti tugas pasukan kuning tuntas. Sejumlah petugas juga harus mulai mengumpulkan tumpukan sampah ke dalam truk sampah, gerobak sampah maupun becak sampah. Sejumlah petugas juga harus mulai mengumpulkan tumpukan sampah ke dalam truk, gerobak maupun becak-becak sampah. Para petugas ini berkewajiban membawa hasil tumpukan sampah organik maupun anorganik ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Padang Panjang yang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis. Tempat pembuangan akhir inilah setiap harinya ratusan ton sampah dikumpulkan. Tercatat 120 meter kubik sampah perharinya masuk ke tempat pembuangan akhir ini. Gunungan sampah yang berasal dari hasil rumah tangga, perkantoran maupun pasar menghiasi lahan seluas 5 hektar. Tidak seperti daerah lain yang masih menggunakan sistem open dumping. Saat ini sistem operasional TPA Padang Panjang telah menggunakan sistem kontrol landfill. Kontrol landfill merupakan TPA sampah yang dalam teknis pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya sudah mulai memperhatikan secara teknis tentang TPA. Sistem ini memudahkan petugas menguraikan gunungan sampah sehingga lebih ramah lingkungan. Proses penggunaan sistem ini pun cukup mudah. Sampah ditimbun di dalam suatu tempat pembuangan akhir sampah hingga mencapai permukaan cekungan. Kemudian timbunan sampah organik dan anorganik diratakan serta dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti bulldozer ataupun track loader. Setelah rata dan padat, timbunan sampah lalu ditutup dengan tanah. Sampah yang dibuang ke sana itu adalah sesuai dengan perencanaan. Nantinya akan kita dapatkan permukaan yang selanjutnya kita tutup dengan tanah. Nah, itulah sistem penempatan sampah. Jadi di sini sampah tidak kita tempatkan sembarangan. Kita sesuaikan dengan program penempatan. Di tempat pembuangan akhir ini juga terdapat rumah pengomposan sampah organik. Meski tidak terlalu besar,
Namun rumah pengomposan ini telah berhasil memproduksi pupuk kompos yang berasal dari sampah organik yang masuk ke TPA. Ada 2 jenis pupuk kompos yang dihasilkan, pupuk kompos padat dan pupuk kompos cair. Kedua pupuk kompos ini berasal dari proses fermentasi sampah organik dan sangat baik dimanfaatkan sebagai pupuk yang ramah lingkungan. Saat ini hasil produksi rumah pengomposan mulai dimanfaatkan petugas kebersihan untuk pemupukan tanaman-tanaman hortikultura masyarakat. Bahkan untuk optimalisasi penggunaan pupuk kompos organik, di dekat rumah pengomposan juga dibangun kebun-kebun kecil yang memanfaatkan hasil produksi rumah kompos. Pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos juga digunakan masyarakat untuk pemupukan serta pemeliharaan tanaman-tanaman yang ada di kebun mereka. Taman kota yang menjadi paru-paru kota utama juga menggunakan pupuk kompos organik. Sungguh membanggakan. Penggunaan pupuk kompos menjadi salah satu cara efektif dalam mengurangi penggunaan pupuk anorganik di tengah masyarakat. Selain mengajak masyarakat mencintai lingkungan, pemerintah Kota Padang Panjang sejak dini juga memperkenalkan tentang lingkungan hidup kepada para pelajar. Pihak sekolah pun diajak bekerja sama menyukseskan gerakan kesadaran dan kebersihan lingkungan dengan menciptakan iklim sekolah yang ramah terhadap alam. Bahkan sejumlah sekolah menjadikan bagian dari pekarangan sekolah mereka sebagai sarana memelihara taman-taman yang indah. Saat ini pemerintah daerah Kota Padang Panjang melalui Kantor Lingkungan Hidup membentuk kader-kader pecinta lingkungan tingkat pelajar. Kader lingkungan tingkat pelajar ini dibekali pemahaman tentang bagaimana menjaga kelestarian alam dan lingkungan, mulai dari lingkungan sendiri hingga lingkungan yang lebih luas. Tentunya, sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan inilah yang sangat cepat memainkan peranannya menggerakkan kesadaran seluruh masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga seluruh elemen masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Lingkungan hidup itu merupakan suatu tempat buat kita lebih itu hidup, terus mengembangkan potensi yang kita miliki, juga untuk menjaga hewan-hewan sama tumbuhan yang udah mulai punah. Lagi untuk menjaganya, kita juga perlu itu di sekolah juga dibentuk suatu organisasi pecinta alam yang itu mengarahkan kita untuk lebih mencintai alam. Selain mencintai alam, juga kita diajak untuk lebih mengajak orang lain agar juga mencintai alam. Sementara itu, ajakan untuk hidup bersih juga selalu tertanam di jejak jajaran pegawai pemerintah Kota Padang Panjang. Di perkantoran pemerintahan ini misalnya, selalu diutamakan membangun keasrian lingkungan dengan membuat kebun-kebun kecil nan asri dan rindang. Sedangkan dari segi kesehatan, Kota Padang Panjang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan masyarakatnya. Salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap bentuk kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat, yakni membiasakan setiap pegawai pemerintahan selalu hidup sehat. Pembiasaan hidup sehat dimulai dengan tidak merokok di sembarang tempat, khususnya kantor-kantor pemerintahan. Lihat saja ruangan-ruangan di kantor ini. Hampir sebagian besar ruangan ini bersih dari abu rokok dan bebas dari asap rokok. Di sisi lain, tidak adanya kegiatan merokok di perkantoran ataupun tempat fasilitas umum membuat udara Kota Padang Panjang juga lebih bersih dan bebas dari tingkat polusi udara. Kebijakan selalu menjaga kebersihan lingkungan
menjadi salah satu tujuan utama Kota Padang Panjang yang juga dikenal sebagai kota sehat. Berbagai program dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karena lingkungan yang asri dan bersih membuat suasana kota lebih sehat, nyaman, dan tertib. Jadi tidak salah jika setiap tahunnya Piala Adipura selalu hadir di tengah masyarakat Padang Panjang. Tapi yang terpenting bukan terletak pada piala ataupun penghargaan, karena yang utama bagaimana kesadaran kebersihan dan menjaga lingkungan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Kota Serambi Mekah. Kita kembali meraih Piala Adipura yang ke-10 ya. Jadi tentu bagi kita pemerintah daerah ini besar artinya. Yang pertama untuk meningkatkan motivasi kita agar lingkungan kita lebih bersih, sehat dan hijau ya. Kemudian juga memotivasi masyarakat kita bahwa di lingkungan yang sehat itu kesehatannya juga akan terjamin. Seperti yang kita ketahui juga program Padang Panjang itu adalah kota sehat ya, kota sehat. Jadi makanya pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat dan seluruh aparatur itu semuanya sudah sangat mengerti bagaimana lingkungan sehat, bagaimana kita menjaga kesehatan lingkungan dan juga hijaunya daerah kita ini. Tentunya kesadaran menjaga kebersihan dan lingkungan akan sangat membantu meningkatkan ketertarikan masyarakat dari luar Kota Padang Panjang untuk selalu berkunjung ke kota yang saat ini sudah menjadi salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat. Seperti kehadiran sebuah hutan kota hijau dan indah dan alami yang berada di dekat objek wisata Minang Fantasi ini. Hutan kota inilah yang mampu memberi ruang gerak lebih luas bagi masyarakat ataupun pengunjung untuk mengenal alam lebih dekat. Sedangkan jika kita melihat suasana di arena bermain air Minang Fantasi Padang Panjang, juga tampak suasana yang nyaman dan bersih. Tidak ada satu sampah pun yang berserakan. Masyarakat yang datang juga menikmati setiap keindahan yang disajikan di objek wisata ini. Kebersihan dan kenyamanan membuat para wisatawan betah menghabiskan waktu bersama keluarga di kota yang sejuk ini. Untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, di setiap sudut objek wisata diletakkan tempat-tempat sampah dan ajakan membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan lingkungan bukan suatu beban ataupun target yang membebani aktivitas manusia. Tapi, kesadaran akan kebersihan menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang seyogyanya harus dimiliki setiap insan. Mari kita jaga bersama kebersihan bumi kita, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Andri, ini berbicara tentang wisata bahari. Kita sering menemukan wisatawan-wisatawan yang lagi berlibur di pantai itu mengalami kejadian-kejadian tidak diinginkan. Benar ya. Nah, kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara yang baik berwisata ke pantai itu. Ada juga tipsnya? Ada juga tipsnya agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan semoga tips ini ya Andri ya bermanfaat bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan kita pada pagi hari ini. Amin. Dan khususnya bagi wisatawan-wisatawan yang suka berlibur ke pantai. Ini dia tips cara berwisata di pantai. Selamat menyaksikan. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari liburan di pantai bersama keluarga tercinta. Hangatnya matahari, deburan ombak, dan sentuhan pasir bisa menenangkan pikiran dan membawa suasana ceria. Tapi liburan di pantai juga memiliki sejumlah resiko. Berikut ini 6 tips liburan aman di pantai. Pertama, hindari terpapar sinar matahari langsung. Sinar matahari paling berbahaya antara pukul 10 sampai 14. Jika ingin menikmati pemandangan pantai di siang hari, sewalah payung atau dirikan tenda. Yang kedua, topi dan sunblock.
Kenakan topi, jangan lupa oleskan juga krim tabir surya. Cara ini akan minimalkan kerusakan kulit akibat terbakar sinar matahari. Ketiga, periksa kondisi air. Ada baiknya jika Anda menanyakan kepada penjaga pantai soal kondisi pantai. Yang keempat, berenang. Bendera biasanya dipasang di daerah yang kemungkinan berbahaya. Pemasangan bendera juga sebagai tanda batas aman jika Anda berenang di pantai. Yang kelima, awasi anak Anda. Tidak peduli seberapa aman situasi di pantai, jangan biarkan anak-anak lepas dari penjagaan Anda. Yang keenam, jangan sentuh cagar alam lokal. Tegaskan pada anak Anda maupun anggota keluarga lainnya untuk tidak menyentuh atau mendekati cagar alam, baik itu tumbuhan maupun hewan. Yang terakhir, untuk menjaga keindahan pantai, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Andri, itu tadi tips bagaimana cara berwisata di pantai. Semoga tips tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa yang lagi menyaksikan kita di pagi hari ini. Dan khususnya bagi wisatawan-wisatawan yang sering berlibur di pantai agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan ketika kita berlibur di pantai. Nah, Andri, ini kita sudah sampai pada penghujung acara Pelangi Nusantara untuk episode kali ini. Dan akhirnya, saya Mul Andri dan saya Lydia Adriadidi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup perjumpaan kita di Museum Aditya Warman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.